Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Prasista Wibowo dengan NPM 21082010047. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi dari e-bisnis bab 2 hingga bab 7. Nah, di sini kita akan langsung ke bab 2 yaitu definisi konsep dan perkembangan e-bisnis. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja macam-macam e-bisnis, mengapa e-bisnis itu harus ada atau penting, sejarah perkembangan munculnya e-bisnis versus e-commerce, dan yang terakhir ada komponen utama e-bisnis. Yang pertama, kita akan membahas e-bisnis versus e-commerce. E-bisnis sendiri di sini dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama. Sementara e-commerce sendiri di sini adalah merupakan cara bagi seorang konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan secara online. Selanjutnya, kita ke sejarah perkembangan munculnya e-bisnis. Nah, di sini istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Genster, seorang CEO perusahaan IBM, yang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal dengan secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis di sini juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan serta dapat memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Selanjutnya, mengapa e-bisnis itu harus ada atau penting? Jika dilihat dari fungsi dari e-bisnis sendiri adalah untuk mendukung bagian dari marketing, produksi, accounting, finance, dan yang terakhir, human resource management. Dan juga di sini perusahaan dapat mengetahui keinginan, kebutuhan, dan tanggapan dari para konsumennya. E-bisnis mendukung pelaksanaan transaksi jarak jauh sehingga dapat menambah pendapatan perusahaan karena transaksi tidak lagi terbatas pada tempat tertentu. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang apa saja sih macam-macam dari e-bisnis. Seperti yang pertama, yaitu B2C, yaitu business to consumer, di mana jenis yang pertama kali ini adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Sebagai contohnya yaitu e-commerce smartphone. Yang kedua ada C2B, yaitu consumer to business, yaitu kebalikan dari B2C. Di sini C2B adalah jenis e-commerce dengan membalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Contohnya adalah Google Play atau App Store. Yang ketiga ada B2B, yaitu business to business, yang dimana transaksi secara elektronik antara objek bisnis yang satu dengan objek bisnis yang lainnya, atau bisa juga disebut transaksi antar perusahaan. Misalnya, setiap perusahaan yang ingin membeli baja dari suatu perusahaan baja harus mendaftarkan perusahaannya sebagai mitra terlebih dahulu agar bisa melakukan pemesanan dengan menggunakan EDI. Selanjutnya ada C2C, yaitu consumer to customer, yaitu model e-bisnis yang dimana sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Contoh dari C2C ini adalah situs jual beli kendaraan. Yang selanjutnya ada G2B, yaitu government to business, yaitu di mana suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan para pelaku bisnis atau sektor bisnis dengan menggunakan interaksi secara online. Biasanya jenis ini diterapkan untuk pajak perseroan, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, atau hukum bisnis dan perlelangan. Nah, selanjutnya ada B2G, yaitu business to government, di mana B2G ini didefinisikan sebagai pasar dalam tanda petik pemasaran sektor publik yang mencakup pemasaran produk dan jasa untuk instansi pemerintah melalui teknik komunikasi pemasaran terpadu seperti iklan dan komunikasi berbasis web. Jenis yang seperti ini juga terdapat pada laman www.businessofgovernment.org atau IBM Center for the Business of Government. Dan yang terakhir di sini ada G2G, yaitu government to government, di mana kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya
dilakukan pada hal yang terkait dengan diplomasi, tetapi juga untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entitas-entitas negara seperti masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain. Sebagai contohnya, yaitu untuk membayar pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, seperti akte kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, dan layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana. Nah, kita sampai di terakhir subbab dari definisi konsep dan perkembangan e-bisnis, yaitu komponen utama e-bisnis. Yaitu di sini ada LAN, yaitu Local Area Network, yang dimana LAN di sini definisikan sebagai suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal seperti jaringan pada sekolah, kampus, ataupun perkantoran. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network, MAN, yaitu merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis komputer LAN. Selanjutnya ada Wide Area Network, yaitu jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan LAN dan MAN. Dan selanjutnya ada Value Add Network, yaitu VAN, merupakan nilai tambah dari jaringan, domain, atau wilayah pemasok transmisi biasa yang mencakup layanan pertukaran data elektronik, email, dan layanan informasi. Yang terakhir, di sini ada internet, yaitu sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia dengan menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, yang dimana letak di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dan mulai yang dari statis hingga dinamis dan interaktif. Oke, selanjutnya kita ke bab 3, yaitu model-model dari e-bisnis. Di model-model e-bisnis kita akan membahas tentang e-commerce business model, Mayor business to business B2B business model, Mayor business to customer B2C business model, e-commerce enabled the gold rush model, dan yang terakhir ada change business strategy, structure, and process. Nah, kita bahas pertama dulu di e-commerce business model. Dari e-commerce business model terdapat value proposition, yaitu mendefinisikan bagaimana perusahaan produk atau layanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan tujuan untuk mengembangkan value proposition perusahaan, di mana perlu memahami mengapa pelanggan akan membeli dari perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini ada revenue model, yaitu model pendapatan. Di revenue model terdapat model pendapatan iklan, model pendapatan berlangganan, model pendapatan biaya transaksi, model pendapatan penjualan, dan yang terakhir ada model pendapatan afiliasi. Nah, selanjutnya kita membahas market opportunity, di mana market opportunity adalah keseluruhan peluang keuangan potensial yang tersedia bagi perusahaan di ruang pasar tersebut. Selanjutnya ada competitive environment. Di sini competitive environment adalah mengacu pada perusahaan lain yang menjual produk serupa dan beroperasi di ruang pasar yang sama. Nah, di sini competitive environment dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti banyak pesaing aktif, besarnya operasi, pangsa pasar pesaing, keuntungan perusahaan, dan yang terakhir bagaimana menetapkan harga. Selanjutnya ada competitive advantage, yaitu keunggulan kompetitif yang dicapai oleh perusahaan ketika bisa menghasilkan produk yang unggul dan membawa produk ke pasar dengan harga yang lebih rendah dari kebanyakan pesaingnya. Selanjutnya ada market strategi, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk memproduksi produk dan layanan perusahaan pada pelanggan yang dikenal sebagai pemasaran. Selanjutnya ada organizational development, yaitu perusahaan yang berharap untuk tumbuh dan berkembang dengan memiliki rencana pengembangan organisasinya. Selanjutnya ada manajemen tim, yang di sini adalah karyawan perusahaan yang bertanggung jawab untuk membuat modal bisnis. Dan yang terakhir ada raising capital. Di raising capital ini terdapat raising capital, modal awal, dan sumber modal tambahan. Di raising capital ini merupakan meningkatkan modal dengan salah satu fungsi terpenting bagi pendiri bisnis, startup, dan tim manajemennya. Selanjutnya modal awal, yaitu dana pribadi yang berasal dari tabungan, uang muka kartu kredit, dan pinjaman dari keluarga atau teman. Dan yang terakhir ada sumber modal tambahan, yaitu inkubator, bank komersial, angel investor, perusahaan modal ventura, dan mitra strategis. Nah, selanjutnya kita beralih ke Mayor Business to Consumer B2C Business Model. Di sini kita membahas terlebih dahulu definisi dari B2C ini. Definisinya adalah aktivitas yang dilakukan produsen dalam kurung bisnis kepada konsumen secara langsung. Selanjutnya ada e-tailer. E-tailer adalah
pelanggan hanya perlu terhubung ke internet atau menggunakan ponsel cerdas mereka untuk melakukan pemesanan. Di e-tailer ini juga terdapat tantangan dan cara suksesnya. Di tantangannya sendiri adalah membedakan bisnisnya dari pesaing yang ada, dan cara suksesnya adalah menetapkan biaya tetap rendah, pemilihan luas, dan investor yang terkontrol. Selanjutnya ada community provider, di mana di sini adalah menciptakan lingkungan online di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat bertransaksi seperti membeli dan menjual barangnya, berbagi minat foto, video, berkomunikasi dengan orang yang berpikiran sama, seperti meningkatkan informasi terkait minat dan bakat, dan bahkan bermain fantasi dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut avatar. Selanjutnya ada content provider. Di sini content provider mempunyai tiga, yaitu penyedia konten mendistribusikan konten informasi, penyedia konten seperti menghasilkan uang dengan membebankan biaya berlangganan, dan yang terakhir kunci untuk menjadi penyedia konten yang sukses. Nah, selanjutnya ada portal, yaitu bisa diartikan sebagai gerbang ke internet yang dimana peluang pasarnya sangat besar di sini. Selanjutnya ada transaction broker. Nah, transaction broker di sini adalah individu atau perusahaan yang berperan sebagai perantara jual dan beli saham di pasar modal atau perdagangan berjangka. Di sini juga terdapat proporsi nilai utama seperti penghematan uang dan waktu, memberikan informasi dan opini yang tepat waktu. Juga terdapat tantangan dari transaction broker ini, yaitu memperketat keamanan dan privasi, dan yang terakhir menyediakan berbagai layanan keuangan dan bukan hanya perdagangan saham saja. Nah, selanjutnya ada market creator, yang di mana market creator ini membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Nah, di market creator ini juga dapat menghasilkan uang dengan membangun presentase dari setiap transaksi yang dilakukan atau menagih merchant untuk akses ke pasar. Nah, selanjutnya yang terakhir dari B2C ini ada service provider. Di service provider di sini sebagai penyedia layanan yang menawarkan layanan secara online. Seperti Google menyediakan layanan seperti Google Docs, Google Maps, dan Gmail. Selanjutnya model pendapatan di sini seperti biaya atau langganan bulanan. Sementara yang lain itu menghasilkan pendapatan dari sumber lain seperti melalui iklan. Dan yang terakhir kunci sukses, dengan membangun kepercayaan dan keakraban di antara pelanggan saat ini dengan calon pelanggan juga. Selanjutnya kita bergeser ke subbab selanjutnya, yaitu buyer business to business model. Nah, di sini pengertian dari B2B dan e-distributor. Nah, dari B2B dulu, B2B itu adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Di B2B e-commerce ini juga sangat bergantung pada teknologi yang disebut Electronic Data Interchange, yaitu EDI. Nah, sementara e-distributor sendiri di sini adalah perusahaan yang memasok produk dan layanan langsung ke bisnis dengan individu. Dengan e-distributor ini, semakin banyak produk dan layanan yang disediakan perusahaan di situsnya, maka akan semakin menarik situs itu bagi pelanggan potensialnya. Selanjutnya ada e-procurement, yaitu menyediakan produk ke perusahaan lain. Perusahaan e-procurement ini juga membuat dan menjual akses ke pasar elektronik digital. Selanjutnya ada exchange, yaitu pasar elektronik digital independen di mana banyaknya kelompok memasok memenuhi sejumlah kecil pembeli komersial yang sangat besar. Selanjutnya ada industri konsortia, yaitu pasar vertikal milik industri yang melayani industri tertentu. Contoh dari industrinya itu seperti industri mobil, industri kedirgantaraan, kimia, bunga, atau penerbangan kayu. Dan yang terakhir di sini ada private industrial network, yaitu di mana dirancang untuk mengkoordinasikan arus komunikasi di antara perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis bersama. Nah, selanjutnya kita beralih ke e-commerce enables the gold rush model. Di sini juga akan membahas tentang pendukung e-commerce bagi perusahaan infrastruktur internet, menyediakan perangkat keras, perangkat lunak seperti informasi, jaringan dan teknologi komunikasi perangkat lunak aplikasi desain web, dan layanan konsultasi dan alat lain yang membuat e-commerce. Nah, selanjutnya kita ke subbab terakhir, yaitu change business strategy, structure and process. Nah, di sini
terdapat industri structure, yaitu struktur industri yang mengacu pada sifat para pemain dalam suatu industri dan daya tawar relatif mereka. Selanjutnya ada industri value chain, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan di industri atau di perusahaan yang mengubah input mentah menjadi produk dan layanan akhir. Selanjutnya ada firm value chain, yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk akhir dan input mentah sehingga perusahaan dapat menyediakan produk yang bernilai. Dan yang terakhir ada firm value webs, yaitu sebuah jaringan nilai mengkoordinasikan pemasok perusahaan dengan kebutuhan produksinya sendiri menggunakan sistem manajemen rantai pemasokan berbasis internet. Nah, selanjutnya kita ke bab 4, yaitu strategi bisnis. Di sini kita juga akan membahas tentang definisi dari strategi bisnis itu apa, fungsi strategi bisnis itu apa, analisis strategi, tujuan strategi, 8 keputusan strategi bisnis digital utama, implementasi strategi, dan yang terakhir adalah strategi sistem informasi dan strategi e-bisnis. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari strategi e-bisnis, yaitu suatu langkah yang dilakukan sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Fungsi dari strategi e-bisnis sendiri adalah untuk membantu perencanaan, membedakan dengan bisnis lain, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, membuat bisnis jadi lebih efisien, dan yang terakhir mengontrol bisnis. Nah, selanjutnya di analisis strategi, itu sangat penting untuk merumuskan perencanaan strategi ya, di mana untuk pengambilan keputusan dan kelancaran kerja di organisasi itu. Dengan bantuan perencanaan strategis, tujuan atau sasaran ditetapkan dari organisasi dapat terpenuhi. Dan jenis-jenis dari analisis strategi ini juga ada dua, yaitu analisis strategi internal dan eksternal. Di analisis strategi internal ini adalah analisis SWOT, yang dimana SWOT ini adalah salah satu teknik yang paling terkenal untuk analisis strategi internal, yaitu dengan mendapatkan manfaat dari analisis yang dilakukan secara strategis dengan mendeteksi kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang mungkin diderita dari suatu organisasi. Dan yang selanjutnya ada analisis strategi eksternal, yaitu di mana menggunakan analisis PESTLE, yaitu politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Di mana teknik ini merupakan teknik analisis eksternal yang melakukan analisis strategi atau melakukan riset pasar dan memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai faktor lingkungan makro yang harus dipertimbangkan oleh organisasi. Nah, tujuan dari strategi di sini adalah untuk memberikan panduan dan arahan kepada semua pihak yang mengelola e-bisnis tersebut dengan karyawan tentang apa yang harus mereka capai. Dan juga memiliki visi misinya, yaitu untuk merujuk pada strategi bisnis utama dan masalah serta tujuan industri, referensi aspek akuisisi pelanggan online, konversi atau pengalaman dan retensi, dan yang terakhir menghubungkan melalui tujuan dan strategi untuk mencapainya melalui tujuan tingkat. Nah, selanjutnya 8 kebutuhan strategi bisnis digital utama, seperti prioritas saluran bisnis digital, pengembangan pasar dan produk, model bisnis dan pendapatan, strategi pemosisian dan diferensiasi, rekron- restruk, restrukturisasi pasar, kemampuan manajemen rantai pasokan, kemampuan manajemen pengetahuan internal, dan yang terakhir ada sumber daya dan kemampuan organisasi. Selanjutnya, kita ke subbab terakhir, yaitu implementasi strategi, yang dimana definisi dari implementasi strategi di sini adalah mengacu pada pelaksanaan rencana dan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Implementasi strategi ini adalah tahap keempat dari proses strategi bisnis, yang dimana di sini adalah penentuan misi strategi, visi dan tujuan, analisis lingkungan, dari organisasi dan perumusan strategi yang kemudian akan dilanjutkan dengan evaluasi dan pengendalian strategi. Nah, di sini juga implementasi itu terdapat prosesnya, yaitu yang pertama membangun organisasi yang memiliki kemampuan untuk penerapan strategi dalam tindakan dengan sukses, memasok sumber daya, mengembalikan kebijakan yang mendorong strategi, kebijakan dan program tersebut, menggabungkan struktur penghargaan, dan yang terakhir menggunakan kepemimpinan strategis.
Dan yang terakhir kita ke strategi sistem informasi dan strategi e-bisnis, yaitu di sini dengan pengurangan biaya dan efisiensi rantai nilai, misalnya pemasok B2B, ABDIK menggunakan internet untuk menjual persediaan printer melalui internet untuk mengurangi panggilan layanan. Selanjutnya menghasilkan pendapatan, mitra saluran komunikasi merek. Nah, selanjutnya kita ke bab 5 yaitu infrastruktur e-bisnis. Di sini kita akan membahas lebih detailnya ini seperti definisi, komponen infrastruktur, mobile commerce, web service, manajemen e-bisnis infrastruktur, standar internet, teknologi internet, dan yang terakhir lapisan atau layer infrastruktur e-bisnis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi infrastruktur e-bisnis. Di sini, infrastruktur e-bisnis adalah segala sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung kegiatan e-bisnis seperti mencakup hardware, software, data, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen utama dari infrastruktur e-bisnis yaitu technical e-business infrastructure seperti hardware, software, teknologi komunikasi, data, dan lain-lain. Yang kedua ada human business infrastructure yaitu seperti keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, norma, dan pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu lapisan atau layer dari infrastruktur e-bisnis. Di sini kita akan membahas seperti e-business service application yaitu layer pada proses e-bisnis yang merupakan bentuk strategi dari dalam bentuk jaringan pemodelan konsep yang dimana untuk memberikan pelayanan dan mencapai suatu target menggunakan aplikasi. Contoh seperti CRM dan SCM. Selanjutnya ada sistem software, yaitu di mana layer e-bisnis ini merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai pendukung proses e-bisnis dalam mencapai suatu tujuan dari tiap rencana serta target dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada transport or network, yaitu pada layer proses e-bisnis ini yang merupakan bentuk strategi bisnis dalam bentuk jaringan pemodelan dan konsep yang dimana untuk memberikan pelayanan dan mencapai suatu target menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada storage, yang dimana layer ini mencakup penyimpanan data baik yang tersimpan di dalam penyimpanan magnetis di dalam server web ataupun media penyimpanan sementara. Contohnya seperti RAM. Dan yang terakhir ada content and data, yaitu di mana di sini mencakup isi dari data yang tersimpan seperti data konsumen, data transaksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas teknologi internet. Nah, di teknologi internet terdapat internet timeline, intranet, dan extranet, yang di mana intranet dan extranet ini juga mencakup hosting situs web dan e-business service, internet akses aplikasi software, dan web 2.0. Nah, juga di sini di teknologi internet juga membahas tentang blog dan blogging, surat elektronik atau email feeds, IPTV, TV internet, voice over IP, VoIP, widget, dan atomisasi. Nah, untuk hosting situs web dan e-bisnis ini, e-bisnis service ini adalah di mana perusahaan sebagai penyedia layanan hosting seperti website, internet application, email service, security, dan storage. Nah, selanjutnya internet akses aplikasi software, yaitu suatu perangkat lunak yang dimana digunakan untuk membantu menemukan, mengirim, dan menerima informasi melalui internet. Nah, untuk web 2.0 di sini merupakan sekumpulan halaman web yang berisikan kumpulan informasi, seperti blog, surat elektronik, atau email. Nah, untuk blog dan blogging ini merupakan suatu aktivitas mengelola blog seperti menulis, memperbarui, dan menambahkan elemen lainnya. Selanjutnya ada surat elektronik atau email, di mana di sini adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jaringan komputer. Dan selanjutnya ada feeds, yaitu sebuah metode untuk bertukar berbagai jenis informasi menggunakan format standar biasanya berbasis XML. Dan manfaat feeds bagi konsumen tersendiri di sini adalah sebagai kontrol komunikasi yang lebih terperinci, dapat menghidupkan dan mematikan tanpa registrasi, dan sedikit atau tidak ada spam karena pesan ditarik dari pembaca ke server. Selanjutnya ada IPTV atau TV internet, merupakan TV atau video yang dialirkan melalui broadband di internet. IPTV ini juga bisa disebut sebagai TV non-linear.
Selanjutnya ada Voice over IP atau VoIP yang dimana teknologi memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Dan yang selanjutnya ada widget, yaitu suatu bentuk alat yang tersedia di situs web atau di desktop pengguna. Contoh dari widget ini sendiri adalah widget web, gadget Google, gadget desktop dan sistem informasi, dan widget media sosial. Dan yang terakhir ada atomisasi. Di sini adalah suatu cara yang menggabungkan beberapa teknik pemasaran yang diulas seperti posting di jaring sosial, feed, dan widget. Dan di mana opsi yang perlu dipertimbangkan untuk penerapan atomisasi ini adalah meliputi memisahkan konten, mengembangkan layanan web, meninjau widget, dan buat rencana. Selanjutnya kita beralih ke subbab selanjutnya, yaitu standar internet. Di mana di sini standar internet terdapat dua, yaitu HTTP protokol dan URLs. HTTP protokol di sini adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, dan pengertiannya adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pertukaran data dalam internet antar komputer satu dengan lainnya. URL sendiri sini adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan atau menemukan alamat web suatu sumber seperti dokumen dan gambar internet. Selanjutnya, kita beralih ke managing a business infrastructure, di mana di sini kita akan membahas tentang internet service providers, yaitu perusahaan yang menyediakan koneksi dan layanan internet untuk individu dan organisasi. Contoh selanjutnya ada contoh ISP seperti Biznet, IndiHome, Telkom Indonesia, MNC Play, dan Akasa Web. Dan selanjutnya ada fungsi ISP. Di sini fungsi ISP-nya adalah seperti menyambungkan pengguna layanan mereka ke gateway internet yang paling dekat sebagai media penyedia layanan jasa koneksi internet, penyedia perangkat modern yang dibutuhkan, sebagai media yang digunakan menggunakan internet untuk mengirim surat elektronik, sebagai media yang digunakan pengguna internet untuk melakukan komunikasi suara melalui internet, dan yang terakhir adalah sebagai media untuk melakukan kegiatan upload dan download data dari internet. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat klasifikasi dan jenis ISP seperti dial-up, dedicated connection, hotspot, wireless, dan yang terakhir ada mobile access. Nah, selanjutnya yang terakhir ada hambatan yang dihadapi oleh ISP, seperti kesulitan akses internet, yang meskipun status internetnya connected, tapi dampaknya adalah lambatnya koneksi internet tersebut. Yang kedua, masalah berikutnya adalah mengenai akses ISP yang disebabkan oleh server provider, yang dimana ISP tersebut down bahkan mati. Dan yang terakhir, hambatannya adalah hal teknis yang dapat mengganggu kinerja ISP seperti adanya kabel jaringan yang terputus atau lepas sehingga mempengaruhi jaringan. Selanjutnya kita beralih ke subbab web service yang dimana di sini kita terdapat software as service atau SaaS dan tantangan dari SaaS. Nah, di software as service ini adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan dan bersifat online yang dimana dikelola dari pusat, dapat diakses melalui internet, dan penggunaan layanan ini tidak akan bertanggung jawab atas hardware dan softwarenya. Tetapi terdapat juga tantangan dari SIES, yaitu menghadapi kemungkinan gangguan yang tak terduga baik dari vendor maupun perusahaan, menghadapi kemungkinan kehilangan kendali atau aksesibilitas, dan yang terakhir akan kesulitan memindahkan data dari suatu SIS service ke SIES service lainnya yang jika ingin berpindah. Selanjutnya kita ke mobile commerce. Nah, di mobile commerce ini terdapat wireless internet access standard, yaitu standar atau protokol lama yang digunakan untuk pengiriman dan penyajian informasi nirkabel ke telepon seluler atau perangkat nirkabel lainnya. Terus selanjutnya ada perangkat akses nirkabel yang dimana di perangkat akses nirkabel ini juga ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti ponsel yang menggunakan respons kode pendek untuk kampanye atau situs, asisten digital pribadi atau ponsel cerdas seperti ponsel pocket PC, PC tradisional seperti laptop mengakses web melalui melalui WiFi, dan yang terakhir platform game dengan resolusi layar lebih rendah mengakses web melalui WiFi seperti Nintendo DS Lite atau Sony PlayStation Plus atau PSP. Selanjutnya kita beralih ke popularitas aplikasi. Nah, di popularitas aplikasi ini teknologi seluler telah banyak digunakan
terutama untuk pesan teks dan manfaatnya ditawarkan koneksi korek seluler atau nirkabel kepada penggunanya adalah ubiquity. Selanjutnya ada aplikasi SMS, di mana aplikasi pemesanan yang memungkinkan untuk mengirim pesan teks pribadi ke kontak. Selanjutnya akses seluler Wi-Fi, yaitu jaringan area lokal nirkabel yang berkecepatan tinggi, tetapi hal ini bergantung pada kekuatan sinyal juga. Selanjutnya ada Bluetooth, yaitu digunakan untuk transmisi data jarak pendek antar perangkat. Selanjutnya yang terakhir ada strategi untuk perdagangan seluler, yang dimana di sini untuk pemilik portal dan media dapat menghasilkan seperti memigrasi portal mereka sendiri ke versi teks yang dapat diakses untuk semua perangkat seluler dengan tujuan komunikasi pemasaran, e-commerce, dan membangun merek. Nah, selanjutnya kita berada di bab 6 yaitu building e-commerce presence. Nah, di sini di building e-commerce presence di mana faktor penting apa yang perlu dipertimbangkan seorang manajer ketika membangun sebuah e-commerce. Lebih ke berfokus pada bisnis kecil dan menengah serta entitas perusahaan yang jauh lebih besar yang melayani ribuan pelanggan setiap harinya. Di building e-commerce presence ini kita akan terdapat beberapa sebab-sebab seperti imagine your e-commerce presence, building an e-commerce presence, a systematic approach, developing a mobile website and building mobile applications, choosing software and hardware, dan yang terakhir ada other e-commerce site tool. Nah, kita ke tahap pertama yaitu imagine your e-commerce presence. Nah, di sini terdapat the visioning process yang dimana tentukan visi dan harapan untuk mencapai visi tersebut. Seperti contoh perusahaan Amazon menjadi pasar terbesar di dunia. Contoh lagi seperti Google untuk mengatur informasi di seluruh dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna secara universal. Selanjutnya ada business and revenue model. Di sini kita perlu mengembangkan ide awal tentang model bisnis apa dan pendapatannya. Dan model bisnis dasarnya adalah seperti portal e-tailer tadi, penyedia konten, broker transaksi, pencipta pasar, penyedia layanan, dan penyedia komunitas. Dan yang terakhir ada alternatif model pendapatan dasar seperti iklan, langganan, biaya transaksi, penjualan, dan pendapatan afiliasi. Selanjutnya ada target audience, yang dimana kita akan menargetkan siapa target audiens kita dan dimana kita dapat mencapai mereka dengan baik. Selanjutnya ada karakteris the marketplace, yaitu kita seperti masuk ke dalam pasar yang menurun yang dipenuhi dengan kekuatan pesaing dan kita akan memiliki risiko yang besar untuk gagal. Dan dimana ketika kita masuk ke pasar itu juga kita sedang berkembang dan memiliki sedikit pesaing dan kita akan memiliki peluang yang lebih besar. Selanjutnya, yang terakhir ada conduct a SWOT analysis, yang dimana analisis SWOT di sini adalah metode yang sederhana namun kuat untuk menyusun strategi tentang bisnis. Setelah kita melakukan analisis SWOT, kita juga dapat mempertimbangkan cara untuk mengatasi kelemahan dan membangun kekuatan kita. Selanjutnya, kita ke subbab building an e-commerce presents a systematic approach, yaitu dimana yang pertama kita harus ada tim yang memadai di dalamnya yang dapat membuat e-commerce itu dapat sukses dan sesuai dengan yang diinginkan atau yang dibutuhkan atau sesuai dengan tujuan dari awal perintisan organisasi itu. Dan setelah mendapatkan tim, langkah selanjutnya adalah membangun e-commerce seperti membuat perencanaan dan salah satu metodologi untuk membuat perencanaan yaitu dengan SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Dan di Building and E-commerce di sini kita juga akan membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem untuk situs e-commerce. Nah, seperti yang pertama ada sistem analyze atau planning yang dimana kita mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi sistem, dan syarat yang harus dilakukan untuk membuat e-commerce itu sendiri. Selanjutnya ada sistem desain yaitu platform hardware dan software di mana sistem desain ini adalah proses untuk mengartikan elemen sistem seperti arsitektur, modul, dan komponen interface yang berbeda dari komponen tersebut dan data yang melewati sistem itu. Yang ketiga ada building the system, seperti in-house versus outsourcing, building your own versus outsourcing, dan host your own versus outsourcing.
Yang keempat ada testing, yang dimana di sini seperti pengujian, unit yang melibatkan pengujian melalui modul program situs satu persatu, pengujian sistem melibatkan pengujian situs secara keseluruhan, dan yang terakhir uji penerimaan memverifikasi bahwa tujuan bisnis ini seperti yang awalnya yang dipahami sebenarnya berfungsi. Dan yang terakhir, mengimplementasikan yaitu keberhasilan e-commerce bergantung pada tim karyawan yang berdedikasi, yang bertugas utamanya adalah memantau dan menyesuaikan situs dengan kondisi pasar yang berubah. Selanjutnya kita ke subbab choosing software and hardware. Nah, di sini kita akan membahas tentang simple versus multi-tiered website arsitektur, yang dimana simple tier ini menempatkan semua komponen yang diperlukan untuk aplikasi perangkat lunak, back-end, dan front-end yang hanya pada satu server. Nah, selanjutnya ada web web selanjutnya ada web server software, dan yang selanjutnya ada e-commerce merchant server software functionality. Nah, selanjutnya di web server software di sini adalah situs e-commerce yang memerlukan perangkat lunak web server untuk menjawab permintaan pelanggan dalam laman HTML dan XML, dan Apache yaitu dikembangkan oleh komunitas inovator internet seluruh dunia. Dan yang terakhir ada e-commerce merchant server software functionality, yang dimana perangkat lunak server pedagang e-commerce menyediakan fungsionalitas dasar yang diperlukan untuk penjualan online, termasuk katalog online, pengambilan pesanan melalui keranjang belanja online, dan pemrosesan kartu kredit online. Nah, selanjutnya kita ke subbab other e-commerce site tools. Nah, di mana di sini juga kita membahas tentang the 8 most important factor in successful commerce site design. Nah, seperti faktor-faktor utamanya yaitu yang pertama kegunaan informasi, kemudahan penggunaan, navigasi redundan, kemudahan pembelian, fungsionalitas multi browser, grafik kesederhanaan, dan yang terakhir teks yang dapat dibaca. Nah, selanjutnya di sini ada tools for interactivity and active content, yang dimana semakin interaktif situs webnya, maka semakin efektif dalam melakukan penjualan dan mendorong pengunjung untuk melakukan pembelian. Nah, di sini dari tools for interactive and active content yaitu Command Gateway Interface CGI, yaitu sebagai perangkat standar untuk komunikasi antara browser dan program yang berjalan di server yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan server. Yang kedua ada Active Server Page ASP, adalah versi asli pemrograman dari sisi server Microsoft untuk Windows. Ada Java, yaitu bahasa pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat interaktivitas dan konten aktif di komputer klien. Selanjutnya ada Java Server Page JSP, yaitu seperti CGI dan ASP, adalah standar pengkodean pada halaman web yang memungkinkan pengembang menggunakannya seperti komunikasi HTML, script, JSP, dan Java untuk menghasilkan halaman web secara dinamis dalam menghadapi permintaan pengguna. Dan yang terakhir ada JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang ditemukan oleh Netscape yang digunakan untuk mengontrol objek pada halaman HTML. Selanjutnya ada Web 2.0 Design Elements, yaitu di mana widget adalah potongan kecil dari kode yang dijalankan secara otomatis di halaman web HTML Anda. Dan mereka sudah dibuat sebelumnya dan banyak yang gratis juga. Selanjutnya ada personalization tools, yaitu di mana personalisasi kemampuan untuk melakukan orang berdasarkan kualitas pribadi mereka dan riwayat sebelumnya dengan situs Anda. Nah, kita beralih ke subbab selanjutnya, yaitu developing mobile website and building mobile application. Dan di sini kita akan membahas tentang planning and building a mobile web presence, yaitu langkah pertama dalam mengidentifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai, kegunaan sistem yang akan dibuat, dan informasi yang harus ada pada sistem. Selanjutnya ada design considerations,
yaitu merancang mobile presence agak berbeda dari situs web desktop tradisional karena perangkat keras, perangkat lunak, dan harapan konsumen yang berbeda. Selanjutnya ada performance and cost considerations, yaitu jika kita sudah memiliki situs web yang kita tidak inginkan, maka kita akan bisa kembangkan kembali secara total dan kita tidak bisa memiliki situs web yang ada, tapi kita dapat membangun aplikasi web seluler yang menggunakan browser browser perangkat seluler yang membutuhkan lebih banyak usaha dan biaya daripada mengembangkan situs web seluler. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ke bab terakhir, yaitu bab 7, e-commerce security and payment system. Nah, di bab e-commerce security and payment system, kita akan membahas tentang the e-commerce security environment, security threats in the e-commerce environment, technology solution, management policy, business producer and public laws, payment system, dan yang terakhir electronic billing placement payment. Nah, di yang pertama, sebab pertama yaitu the e-commerce security environment. Nah, di sini bisa kita artikan sebagian besar warga negara yang taat hukum, internet menjanjikan pasar global yang besar dan nyaman, seperti menyediakan akses ke orang, barang, jasa, dan bisnis di seluruh dunia. Dan tindakan kejahatan di dunia maya sangat merugikan bisnis dan konsumen yang kemudian dikenakan harga yang lebih tinggi dan langkah-langkah keamanan tambahan untuk menguatkan keamanan. Nah, di sini juga kita membahas ruang lingkup masalahnya, seperti kejahatan dunia maya, yang menjadi masalah yang lebih signifikan bagi organisasi dan konsumen, mobile malware yang menghadirkan ancaman yang nyata dan signifikan dengan peningkatan 58% dalam jumlah warga malware mobile yang teridentifikasi dibandingkan tahun 2011, dan temuan lain yang menunjukkan bahwa serangan yang ditargetkan meningkat sebesar 40% pada 2012. Nah, selanjutnya ada pasar ekonomi bawah tanah sebagai nilai informasi yang dicuri. Kejahatan dunia maya terhadap situs e-commerce bersifat dinamis dan berubah setiap saat dengan risiko baru yang sering muncul. Jadi, e-commerce ini harus mempersiapkan berbagai serangan kriminal yang selalu berubah. Selanjutnya, penjahat yang mencuri informasi di internet tidak selalu menggunakan informasi ini, tetapi sebaliknya memperoleh nilai dengan menjual informasi kepada orang lain yang disebut dengan server ekonomi bawah tanah. Dan selanjutnya, tidak setiap penjahat dunia maya selalu mengejar uang. Dalam beberapa kasus, ditemukan beberapa penjahat memiliki tujuan hanya untuk merusak atau mengganggu situs web daripada benar-benar mencuri barang atau layanan dari situs yang dicurinya. Selanjutnya, apa itu keamanan e-commerce yang baik? Yaitu untuk mencapai tingkat keamanan setinggi mungkin dengan teknologi baru yang tersedia yang mampu dan harus digunakan, tetapi teknologi sendiri ini tidak menyelesaikan masalah. Dan keamanan e-commerce yang baik yaitu dengan memerlukan seperangkat undang-undang prosedur, kebijakan, dan teknologi yang sejauh ini memungkinkan untuk melindungi individu dan organisasi dari perilaku yang tak terduga dari pasar e-commerce. Nah, selanjutnya yaitu dimensi keamanan e-commerce. Nah, di sini terdapat 6 dimensi seperti integritas, non-repudiation, keaslian, kerahasiaan, privasi, dan ketersediaan. Di integritas ini seperti kemampuan untuk memastikan bahwa informasi yang tidak ditampilkan tidak dapat diubah dengan cara apapun oleh pihak yang tidak berwenang. Non-repudiation yaitu kemampuan untuk memastikan bahwa peserta e-commerce tidak menyangkal. Keaslian yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi identitas seseorang atau entitas dengan siapa kita berurusan di internet. Kerahasiaan adalah kemampuan untuk memastikan bahwa pesan dan data hanya tersedia bagi mereka yang diizinkan untuk melihatnya.
privacy, yaitu kemampuan untuk mengontrol penggunaan informasi tentang diri, dan yang terakhir ada ketersediaan kemampuan untuk memastikan bahwa situs e-commerce terus berfungsi sebagai yang dimaksud. Nah, di sini ada ketegangan antara keamanan dan nilai-nilai lainnya, seperti bisakah kita terlalu banyak keamanan itu bisa melakukan ketegangan? Ternyata iya, karena keamanan komputer menambah overhead dan biaya untuk proses bisnisnya dan juga memberi semacam peluang baru kepada penjahat untuk bersembunyi dari niat dan kejahatan mereka yang sesungguhnya. Yang selanjutnya ada kemudahan penggunaan, yang di mana di sini itu secara umum semakin banyak langkah keamanan yang ditambahkan pada situs e-niaga atau e-commerce ini membuat semakin sulit penggunaannya dan semakin lambat situsnya dalam berjalan. Dan selanjutnya ada keamanan, yaitu overhead teknologi yang di mana bisnis dapat mengurangi aktivitas dari bisnis tersebut. Dan yang terakhir, terlalu banyak keamanan juga dapat membahayakan profitabilitas dan sementara keamanan yang tidak memadai juga dapat berpotensi membuat kita keluar dari bisnis tersebut. Nah, selanjutnya ada keamanan publik dan penggunaan internet untuk kejahatan. Sebenarnya ada juga ketegangan yang tak terelakkan antara keinginan individu untuk bertindak secara anonim, yaitu untuk menyembunyikan identitas mereka dan kebutuhan penjahat publik untuk menjaga publik. Tetapi tidak ada negara-negara yang pernah mengizinkan surga teknologi ada di mana penjahat dapat merencanakan kejahatan atau mengancam negara-negara bangsa tanpa takut akan pengawasan atau penyelidikan resminya. Di pengertian ini juga, internet tidak berbeda dari sistem komunikasi lagi lainnya. Nah, kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu security threats in the e-commerce environment. Nah, di sini seperti kita akan membahas dari perspektif teknologi, ada 3 poin utama dalam kerentanan ketika kita berurusan dengan e-commerce, seperti klien, server, dan saluran komunikasi. Seperti bentuk ancaman keamanan terhadap konsumen, e-commerce, dan operator situs. Nah, di sini juga kita ada kode berbahaya atau malware yang mencakup berbagai ancaman seperti virus, worm, Trojan horse, ransomware, dan bot. Disebut juga kode berbahaya ini sebagai exploit, yaitu yang dirancang untuk memanfaatkan kerentanan perangkat lunak kemampuan dalam sistem operasi komputer, browser web, aplikasi, atau perangkat lunak lainnya. Dan di sini juga salah satu inovasi terbaru dalam distribusi kode berbahaya seperti menyematkannya di rantai iklan online termasuk di Google dan jaringan iklan lainnya. Nah, di sini program yang tidak diinginkan. Program yang tidak diinginkan seperti PUBS, yaitu seperti adware, browser browser parasitus, spyware, dan aplikasi lainnya menginstal sendiri di komputer. Dan banyak ditemukan di jejaring sosial dan situs konten buatan pengguna di mana pengguna tertipu untuk mengunduhnya. Dan setelah diinstal, aplikasinya ternyata sangat sulit dihapus dari komputer. Nah, selanjutnya ada pengelabuan, di mana pengelabuan ini seperti phishing, yaitu adalah segala upaya penipuan online oleh pihak ketiga untuk mendapatkan informasi rahasia, informasi untuk keuntungan finansial. Selanjutnya ada serangan phishing, biasanya dilakukan untuk tidak melibatkan kode berbahaya, tetapi sebaliknya mengandalkan kekeliruan dan penipuan langsung yang disebut rekayasa sosial teknik daring. Dan untuk memerangi phishing ini, pada Januari 2012, penyedia layanan email terbuka termasuk Google, Microsoft, Yahoo, dan AOL, dan serta perusahaan jasa keuangan seperti PayPal, Bank of America, dan lainnya bergabung untuk membentuk dmarc.org, yaitu sebuah organisasi yang ditunjukkan untuk mengurangi email phishing secara dramatis. Nah, selanjutnya ada cyber vandalisme, peretasan, dan pelanggaran data, di mana seorang hacker dimaksud di sini merupakan seseorang yang aksesnya itu tidak sah ke komputer sistem. Dan hacker di sini biasanya digunakan untuk menunjukkan seorang
dengan nilai niat kriminal. Dalam dunia peretasan juga sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu peretasan yang baik-baik, yang dimana dikenal sebagai topi putih, yang dimana mereka memiliki peran dalam membantu organisasi menemukan dan memperbaiki kelemahan keamanan. Selanjutnya ada topi hitam, yaitu peretasan yang terlibat dalam jenis aktivitas yang sama, tetapi tanpa pembayaran atau persetujuan apapun dari organisasi yang ditargetkan, dengan maksud menyebabkan kerusakan. Dan yang terakhir ada topi abu-abu, yang dimana peretas di sini dipercaya bahwa mereka sedang menjaring beberapa kebaikan yang lebih besar dengan membobol dan mengungkapkan kelemahan dari suatu sistem dan mempublikasikannya tanpa mengganggu sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada penipuan atau pencurian dari kartu kredit, di mana penyebab paling umumnya yaitu kartu yang hilang atau dicuri yang digunakan oleh orang lain, diikuti oleh pencurian nomor pelanggan dan identitas curian oleh karyawan. Namun, saat ini penyebab yang paling sering terjadinya pencurian kartu kredit adalah sistem peretasan tematik dan penjarahan server perusahaan tempat informasi jutaan pembelian kartu kredit disimpan. Selanjutnya di sini ada penipuan identitas, yaitu penipuan identitas melibatkan penggunaan yang tidak sah atas data pribadi orang lain seperti nomor jaminan sosial, SIM, dan atau kartu kredit serta nama pengguna dari kata sandi untuk keuntungan finansial ilegal. Nah, selanjutnya di sini ada situs web spoofing, farming, dan spam. Spoofing di sini yaitu melibatkan upaya dalam menyembunyikan identitas sebenarnya dengan menggunakan email orang lain atau alamat IP. Menipu situs web terkadang juga melibatkan farming, secara otomatis mengarahkan tautan web ke alamat yang berbeda dari yang dimaksud. Surfing di sini yaitu untuk mengancam integritas, spoofing juga untuk mengancam keaslian dengan membuat sulit untuk membedakan pengirim pesan yang sebenarnya. Spam atau sampah di situs web juga kadang-kadang disebut sebagai link farm yang sedikit berbeda-beda. Tetapi di dalam situs ini juga menjanjikan untuk menawarkan beberapa produk atau layanan yang kenyataannya malah justru hanya kumpulan iklan untuk situs lain, di beberapa di antaranya mengandung kode jahat. Nah, selanjutnya ada denial of service DOS and distribute denial of service DDoS serangan, di mana di DOS serangan melibatkan penggunaan jaringan bot dan apa yang disebut dengan serangan terdistribusi yang dibangun dari ribuan komputer klien yang disusupi. Serangan DOS ini juga biasanya menyebabkan situs web untuk menutup sehingga tidak mungkin bagi para pengguna untuk mengakses situs dan menghancurkan reputasinya. Dan yang terakhir, tidak menghancurkan informasi atau mengakses area terlarang dari server. Nah, selanjutnya perangkat lunak server dan klien yang dirancang dengan buruk. Di sini peningkatan kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak ditambah dengan tuntutan untuk pengiriman tepat waktu ke pasar telah berkontribusi pada peningkatan kelemahan perangkat lunak atau kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Contohnya seperti serangan inject STL, yang dimana seseorang itu penyerang dapat menggunakan input untuk kesalahan validasi. Selanjutnya adalah masalah keamanan jaring sosial, di mana perusahaan jejaring sosial sejauh ini menjadi polisi yang relatif miskin karena mereka telah gagal secara agresif menyingkirkan akun yang mengirim pengunjung ke situs malware. Selanjutnya ada virus, yang dimana pengambil alihan situs, penipuan identitas, aplikasi yang membuat malware, pembajakan klik, phishing, dan spam semuanya ditemukan di media sosial jaringan. Nah, selanjutnya ada masalah keamanan platform seluler, yang dimana secara umum perangkat seluler menghadapi semua resiko yang sama seperti perangkat internet apapun, serta beberapa resiko baru yang terkait dengan keamanan jaringan nirkabel. Misalnya jaringan WiFi publik yang tidak diamankan sangat rentan terhadap peretasan. Dan peretasan ini biasanya menggunakan beberapa teknik yang sudah dijelaskan seperti yang tadi. Dan selanjutnya ada masalah keamanan cloud, yang dimana taktik rekayasa sosial memungkinkan peretas untuk menghapus semuanya dari komputer atau Mac, iPhone, dan iPad miliknya yang terhubung ke layanan cloud, serta mengambil alih akun Twitter dan Google Mail-nya. Nah, selanjutnya kita ke subbab selanjutnya, yaitu teknologi solution. Dan teknologi solution di sini adalah alat untuk mencapai keamanan situs.
Dan di sini kita akan bahas tentang enkripsi, mengamankan saluran komunikasi, melindungi jaringan, dan melindungi server dan klien. Nah, di enkripsi sendiri adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari enkripsi yaitu mengamankan informasi yang disimpan, mengamankan transmisi informasi, dan enkripsi di sini dapat memberikan empat dari 6 dimensi utama keamanan e-commerce yaitu message integrity, non-repudiation, authentication, dan confidentiality. Nah, di sini ada macam-macam enkripsi, yaitu enkripsi kunci simetris, yang dimana untuk menguraikan pesan ini, penerima harus mengetahui sandi rahasia digunakan untuk mengenkripsi teks biasa. Nah, selanjutnya ada enkripsi kunci publik, yang dimana di sini kunci pribadi dirahasiakan oleh pemiliknya dan kunci publik disebarluaskan. Kedua kunci ini dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mengenkripsi pesan. Nah, selanjutnya ada enkripsi kunci publik yang menggunakan tanda tangan digital dan intisari dari hash, yang dimana bertujuan untuk memastikan kerahasiaan pesan dan mengautentikasi pengirim. Nah, selanjutnya ada sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik, nah, di mana sertifikat digital adalah dokumen yang disediakan oleh dan dikeluarkan oleh lembaga pihak ketiga yang terpercaya dikenal sebagai otoritas sertifikasi atau CA yang berisi nama subjek atau perusahaan, kunci publik subjek, digital nomor seri sertifikat, tanggal kadaluarsa, tanggal penerbitan, tanda tangan digital dari otoritas sertifikat nama atau CA yang dideskripsikan menggunakan kunci pribadi. Nah, selanjutnya di sini ada batasan untuk solusi enkripsi, yaitu tidak ada jaminan bahwa orang yang menggunakan komputer dan kunci pribadi adalah benar-benar kita sendiri. Misalnya kita kehilangan laptop atau ponsel kita karena kehilangan kunci pribadinya. Demikian juga tidak ada jaminan bahwa orang lain di dunia tidak bisa menggunakan surat-surat identitas pribadi milik kita, seperti kartu jaminan sosial untuk mendapatkan ID online terlampir atas nama kita. Nah, selanjutnya mengamankan saluran komunikasi. Yang dimana di sini konsep enkripsi kunci publik digunakan secara rutin untuk mengamankan saluran komunikasi. Nah, di sini juga terdapat macam-macam pengamanan saluran komunikasi seperti yang pertama yaitu lapisan soket aman SSL dan keamanan lapisan transportasi TLS. Nah, di sini bentuk saluran pengamanan yang paling umum dalam melalui Secure Socket Layer dan protokol Transport Layer Security TLS. Nah, pada saat menerima pesan dari server web yang digunakan untuk berkomunikasi melalui saluran aman, berarti kita akan menggunakan SSL atau TLS untuk membuat sesi negosiasi yang aman. Nah, selanjutnya ada jaringan pribadi virtual atau VPNS yang dimana memungkinkan pengguna jarak jauh secara aman mengakses jaringan area lokal perusahaan melalui internet menggunakan berbagai protokol VPN. Nah, di sini VPN menggunakan autentikasi dan enkripsi untuk mengamankan informasi dari orang yang tidak memiliki wewenang. Selanjutnya ada jaringan nirkabel atau WiFi, di mana jaringan WiFi ini awalnya menggunakan standar WiFi keamanan yang disebut Word Equivalent Privacy atau WEP, yang dimana untuk mengenkripsi informasi. Ternyata setelah diselidiki WEP ini sangat lemah dan mudah diretas oleh peretas. Nah, maka sebuah standar baru Wi-Fi Protect Access atau WPA dikembangkan untuk memberikan standar perlindungan. Dan di WPA itu ini juga menggunakan algoritma dari AAS di mana untuk enkripsi dan CCMP protokol kode autentikasi yang lebih canggih. Selanjutnya ada melindungi jaringan, yang dimana perangkat berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah melindungi jaringan server dan klien di jaringan tersebut. Seperti yang pertama yaitu firewall, di mana firewall mengacu pada perangkat keras atau perangkat lunak yang menyaring paket komunikasi dan mencegah beberapa paket masuk atau keluar pada jaringan berdasarkan keamanan aturan. Selanjutnya ada server proxy, di mana server ini merupakan server perangkat lunak yang seringkali komputer khusus yang menangani semua komunikasi yang berasal dari atau dikirim ke internet oleh lokal klien
bertindak sebagai juru bicara atau pengawal untuk organisasi. Selanjutnya, firewall dan server proxy ini juga memiliki fungsi utama, seperti fungsi utama yang terdapat pada firewall, yaitu untuk menolak akses oleh komputer klien jarak jauh ke komputer lokal. Dan tujuan utama dari server proxy ini adalah untuk menyediakan akses yang terkontrol dari komputer lokal ke komputer jarak jauh. Nah, selanjutnya ada sistem deteksi dan pencegahan intrusi. Di sini sistem deteksi intrusi atau IDS, yaitu memeriksa jaringan lalu lintas, melihat apakah itu cocok dengan pola tertentu atau indikasi aturan yang telah dikonfigurasi sebelumnya dari sebuah serangan. Dan sistem pencegahan interupsi atau IPS ini juga memiliki semua fungsi IDS dengan kemampuan tambahan untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memblokir aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya ada melindungi server dan klien, yang dimana di sini fitur dari sistem operasi dan perangkat lunak antivirus dapat membantu lebih lanjut untuk melindungi server dan klien dari jenis serangan tertentu. Seperti peningkatan keamanan sistem operasi, yang dimana sistem operasi Microsoft, Apple, dan Linux atau Unix di sini terus diperbarui untuk menambal kerentanan yang ditemukan oleh peretas. Dan selanjutnya perangkat lunak antivirus, yang dimana di sini merupakan cara termudah untuk mencegah ancaman terhadap integritas sistem adalah dengan menginstal perangkat lunak antivirus. Nah, selanjutnya kita ke subbab selanjutnya, yaitu manajemen policy, business producer and public laws, yang artinya kebijakan manajemen, prosedur bisnis, dan hukum publik. Nah, di sini kita mulai pembahasan pertama, yaitu rencana keamanan seperti kebijakan manajemen, yang dimana untuk meminimalkan ancaman keamanan, perusahaan e-commerce harus mengembangkan kebijakan perusahaan yang mempertimbangkan sifat risiko aset informasi, yang dimana untuk mengatasi risiko kita juga dapat mengatasi mekanisme implementasi dan audit. Nah, selanjutnya terdapat 5 langkah dalam membangun rencana keamanan e-commerce. Nah, yang pertama yaitu penilaian risiko, yang dimana rencana keamanan dimulai dengan penilaian risiko dan titik kerentanan. Langkah pertama ini seperti menginventarisasi informasi dan pengetahuan aset situs e-commerce dan perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan keamanan, seperti serangkaian pernyataan yang memprioritaskan risiko informasi, mengidentifikasi risiko yang dapat diterima target, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga ada rencana implementasi, yaitu langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan rencana keamanan. Selanjutnya ada organisasi keamanan, yang dimana untuk membuat manajemen tetap waspada terhadap ancaman dan gangguan keamanan dan dapat memelihara alat-alat yang dipilih untuk penerapan keamanan. Dan yang terakhir ada audit keamanan, di mana audit ini melibatkan tinjauan rutin log access untuk mengidentifikasi bagaimana orang luar menggunakan situs serta bagaimana orang dalam mengakses aset situs. Nah, selanjutnya ada peran hukum dan kebijakan publik, yang dimana saat ini sangat berbeda dengan hari-hari awal-awal e-commerce, yang pada akhirnya internet tidak terkendali, tidak diawasi, rekayasa teknologi yang dapat dikendalikan sendiri. Nah, di sini juga terdapat upaya kerjasama swasta dan swasta publik, di mana beberapa organisasi, beberapa publik, dan beberapa swasta yang dikhususkan untuk melacak organisasi kriminal dan individu yang terlibat dalam serangan terhadap internet dan situs e-commerce. Dan di Departemen Keamanan Dalam Negeri sendiri atau DHS juga mengoperasikan tim kesiapan darurat komputer Amerika Serikat atau biasa disingkat dengan USCART, yang mengkoordinasikan peringatan dan tanggapan insiden dunia maya di seluruh sektor pemerintah dan swasta. Nah, selanjutnya ada kebijakan dan kontrol pemerintah pada perangkat lunak enkripsi. Nah, selanjutnya kita bisa ke subbab selanjutnya, yaitu payment system, atau bisa diartikan jenis sistem pembayaran. Nah, di sini terdapat 5 jenis sistem utama dari sistem pembayaran, yaitu tunai, giro transfer, kartu kredit, nilai tersimpan, dan akumulasi saldo. Di uang tunai ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya, seperti uang tunai itu memiliki kelebihan uang tunai itu portable, tidak memerlukan autentikasi, dan memberikan daya
beli instan bagi mereka yang memilikinya. Dan kekurangan dari uang tunai sendiri adalah mudah dicuri dan tidak memberikan pelampung seperti periode waktu antara pembelian dan pembayaran aktual untuk pembelian. Selanjutnya ada transfer check, yaitu giro transfer tadi, yaitu di mana kelebihannya memiliki beberapa pelampung yang bisa memakan waktu hingga 10 hari untuk menghapus cek di luar negara bagian dan saldo yang belum dibelanjakan dapat memperoleh bunga. Dan kekurangan dari transfer cek di sini adalah dapat dipalsukan lebih mudah daripada uang tunai. Jadi autentikasinya diperlukan untuk transfer cek ini. Selanjutnya ada kartu kredit yang di mana kelebihan dari kartu kredit ini adalah untuk menghasilkan uang kecil dan pembelian besar secara instan yang dapat diterima secara luas sebagai bentuk pembayaran. Juga dapat mengurangi risiko pencurian yang terkait dengan membawa uang tunai. Dan kekurangan dari kartu kredit sendiri adalah memiliki finalitas yang lebih rendah daripada sistem pembayaran lainnya karena di sini konsumen dapat menolak pembelian dalam keadaan tertentu. Selanjutnya nilai tersimpan, di mana nilai tersimpan ini yaitu menyetorkan dana ke akun dari mana dana yang dibayarkan keluar atau ditarik sesuai kebutuhan. Pembayaran nilai tersimpan ini juga merupakan sistem yang serupa dalam beberapa hal untuk memeriksa seperti memeriksa transfer, menyimpan dana, tetapi di sini dia tidak melibatkan penulisan cek. Dan contohnya seperti kartu debit, sertifikat hadiah, prabayar kartu, dan kartu pintar. Dan yang terakhir di sini ada akumulasi saldo ya, di mana akun yang mengaplikasikan pengeluaran dan konsumen melakukan pembayaran berkala mengaplikasi sistem pembayaran saldo. Nah, selanjutnya ada payment system stakeholder, di mana kepentingan utama dalam sistem pembayaran seperti konsumen, pedagang, keuangan, perantara, dan regulator pemerintah. Di sini dijelaskan konsumen tertarik pada risiko yang rendah, biaya rendah, dan dapat disangkal. Dan mekanismenya juga ya pembayaran yang nyaman dan dapat diadilkan. Tetapi di pedagang juga tertarik kepada resiko yang rendah, biaya rendah, dan tak terbantahkan seperti final yang seperti mekanisme pembayaran yang aman dan dapat diandalkan juga. Dan untuk perantara keuangan seperti bank dan jaringan kartu kredit tertarik pada sistem pembayaran yang aman yang dapat mengalihkan risiko dan biaya kepada konsumen dan pedagang sambil memaksimalkan biaya transaksi yang dibayarkan kepada diri mereka sendiri. Dan yang terakhir ada regulator pemerintah tertarik untuk menjaga kepercayaan pada sistem keuangan. Dan di regulator pemerintah ini juga berusaha untuk melindungi dari penipuan dan penyalahgunaan dalam penggunaan sistem pembayaran, seperti memastikan bahwa kepentingan konsumen dan pedagang seimbang dengan kepentingan perantara keuangan yang mereka atur. Selanjutnya kita ke subbab e-commerce payment system, yaitu sistem pembayaran e-commerce. Nah, di sini sebagian besar mekanisme pembayaran yang dapat disesuaikan dengan lingkungan online meskipun dengan beberapa keterbatasan signifikan yang mendorong upaya untuk mengembangkan alternatif. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang transaksi kartu kredit online, di mana transaksi kartu kredit online ini diproses dengan cara yang hampir sama dengan pembelian di toko, tetapi dengan perbedaan utama adalah pedagang online tidak pernah melihat kartu yang sebenarnya digunakan, tetapi tidak ada kesan kartu yang diambil. Selanjutnya ada pengaktif e-commerce kartu kredit, yaitu di mana saat ini penyedia layanan pembayaran internet, kadang-kadang disebut sebagai gateway pembayaran, dapat menyediakan akun pedagang dan alat perangkat lunak yang diperlukan untuk memproses pembelian kartu kredit secara online. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keterbatasan sistem pembayaran kartu kredit online, di mana ada sejumlah batasan pada sistem pembayaran kartu kredit yang ada, seperti yang pertama, sistem yang ada menawarkan keamanan yang buruk, baik pedagang maupun konsumen dapat sepenuhnya diautentikasi. Dan yang kedua, ada biaya administrasi pembuatan sistem kartu kredit online dan menjadi berwenang untuk menerima kartu kredit yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kartu kredit tidak terlalu demokratis, yang karena meskipun tampaknya ada di mana-mana. Selanjutnya ada sistem pembayaran online alternatif, di mana keterbatasan sistem kartu kredit online
telah membuka jalan bagi pengembangan sejumlah alternatif sistem pembayaran online, seperti PayPal, yaitu di mana contoh dari sistem pembayaran nilai tersimpan online yang memungkinkan konsumen untuk pembayaran online instan ke pedagang dan ke individu lain. Dan juga ada Bill Me Later yang dimiliki oleh eBay juga, yang di sini ya juga menarik bagi konsumen yang tidak menginginkan, yang di mana untuk memasukkan informasi kartu kredit mereka secara online, dan di Bill Me Later ini juga menggambarkan dirinya sebagai rekening kredit yang terbuka. Selanjutnya ada WiuPay yang sebelumnya ini ada di sini Bill Me, dan yang sekarang diaplikasikan oleh Western Union yang menawarkan hal serupa dalam melayani. Dan di sini pelanggan dari WiuPay juga memilih opsi WiuPay seperti perusahaan Sears, SmartBuy.com, dan pengecer lain yang tidak harus memberikan informasi kartu kredit apapun. Nah, selanjutnya ada sistem pembayaran online alternatif. Seperti Stripe adalah perusahaan lain yang mencoba memberikan alternatif sistem kartu kredit online tradisional. Di Stripe ini juga dia berfokus pada sisi pedagang dari proses, yang dimana dia itu menyediakan kode perangkat lunak sederhana yang memungkinkan untuk melewati banyak biaya administrasi yang terlibat dalam menyediakan sistem kartu kredit online. Nah, selanjutnya ada sistem pembayaran seluler di mana dompet ponsel cerdas Anda. Di sini penggunaan perangkat seluler sebagai mekanisme pembayaran sudah mapan di sebagian Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, dan sekarang meledak di Amerika Serikat, di mana infrastruktur untuk mendukung pembayaran seluler akhirnya disiapkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang koneksi jarak dekat atau NVC, yaitu singkatan dari Near Field Communication, yang merupakan salah satu set dari kabel jarak pendek teknologi yang digunakan untuk berbagi informasi antar perangkat dalam jarak masing-masing sekitar 2 inci lainnya. Dan target dari NVC ini juga dapat berupa seperti tag, stiker, keyfob, atau pembaca. Selanjutnya ada uang digital dan mata uang virtual. Meskipun istilah uang tunai digital dan mata uang virtual memang sering digunakan secara sinonim, tetapi mereka itu sebenarnya mengacu pada dua jenis sistem pembayaran alternatif yang terpisah. Seperti uang digital, biasanya didasarkan pada algoritma yang menghasilkan token autentik unik yang mewakili nilai tunai yang dapat digunakan di dunia nyata. Dan mata uang virtual biasanya itu beredar terutama di dalam komunitas dunia maya internal seperti Linden Dollars yang dibuat oleh Linden Lab yang digunakan untuk dunia maya, Second Life atau terkait dengan perusahaan itu sebagai kartu kredit Facebook. Tapi kedua jenis ini biasanya digunakan untuk membeli barang virtual. Nah, selanjutnya kita berada di subbab yang terakhir, yaitu Electronic Billing, Placement, and Payment. Nah, di mana sistem presentasi dan pembayaran tagihan elektronik EBPP, yaitu sistem yang memungkinkan pengiriman online dan pembayaran tagihan bulanan. Dan di layanan EBPP ini memungkinkan konsumen untuk melihat tagihan secara elektronik dan membayarnya melalui transfer dana elektronik dari rekening bank atau kartu kredit. Nah, kita coba menelusuri pada tahun 2002, sekitar 61% pembayaran tagihan dilakukan dengan cek dan hanya 20% melalui tagihan online pembayaran. Dan pada tahun 2012, justru keadaannya berbanding sebaliknya dengan pembayaran tagihan sekarang mencapai setengah dari semua pembayaran tagihan. Sementara cek kertas sekarang berjumlah kurang dari 25%. Dan salah satu utama dari lonjakan penggunaan EBP ini adalah perusahaan mulai menyadari berapa banyak uang yang mereka hemat melalui penagihan online. Jadi, tidak hanya penghematan dalam ongkos kirim, tapi dalam pemrosesan dan pembayaran dapat diterima lebih cepat sehingga meningkatkan uang tunai mengalir. Nah, di sini kita akan membahas tentang model bisnis dari EBPP yang terdapat dua model jenis utama yang bersaing di pasar EBPP ini seperti sistem biller direct yang dimana mereka mempunyai tujuan untuk memudahkan pelanggan mereka untuk membayar tagihan listrik mereka secara rutin secara online. Dan yang kedua ada model konsolidator di mana pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau fokus portal seperti Insurance Paystrust.com, Pfizer My Tax Free, Begins, dan lainnya mengumpulkan semua tagihan untuk konsumen dan idealnya di sini mereka memungkinkan pembayaran tagihan satu atap.
Dan di sini model utama dari pasar EBBB adalah Buyer Direct and Consolidator, di mana infrastruktur juga memberikan dukungan untuk kedua model yang bersaing ini dan juga terkadang mengoperasikan portal pembayaran online mereka sendiri. Nah, di sini dapat dilihat pada figur 5.16 ini dapat mendukung dua model bisnis utama ini adalah penyedia infrastruktur seperti Visa VOD, Vis Online Resource Corporation, Mastercard RPBS, yaitu pembayaran jarak jauh dan layanan presentasi, dan pihak lain yang menyediakan perangkat lunak untuk membuat EPBP, sistem atau menangani penagihan, dan penagihan pembayaran untuk biller. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Saya akhiri rangkaian pemaparan dari bab 2 hingga bab 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.